Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Yulianti. Saya mahasiswa baru dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tema yang saya bawakan, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap ekspor impor di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, virus corona atau COVID-19 beberapa bulan terakhir ini menjadi topik permasalahan di dunia internasional sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia. Wabah virus COVID-19 menimbulkan penurunan pendapatan di ekspor dan impor tanah air. Penurunan ini terjadi dari berkurangnya kegiatan ekspor terutama ke Cina. Sektor batubara merupakan sektor yang mengalami penurunan paling banyak. Selain itu, pengiriman barang segar juga ikut terpapar dampak dari wabah tersebut. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan dampak dari virus COVID-19 ini, karena Cina merupakan mitra dagang Indonesia. Virus corona yang semakin menyebar memberikan dampak perlahan tapi pasti, terutama pada perekonomian Indonesia. Sadar bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi sebagian besar oleh sektor konsumsi. Pemerintah akan terus melakukan percepatan belanja kementerian dan lembaga di kuartal 1 2020. Hal ini juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk membelanjakan anggaran dalam mengantisipasi virus corona yang mungkin akan menggurus konsumsi awal tahun ini. Di sini saya mengambil beberapa berita dari internet, yaitu sedikit kutipan pidato dari Bapak Joko Widodo beberapa bulan lalu. Seperti yang Bapak Joko Widodo sampaikan saat pidatonya, untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha akan diprioritaskan untuk penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan penghasil maksimal 200 juta. Untuk pembebasan PPN, impor untuk wajib pajak, kemudian impor tujuan ekspor, terutama ini untuk industri kecil dan menengah pada 19 ekspor tertentu. Dan juga akan dipakai untuk mengurangi tarif PPh sebesar 25% untuk wajib pajak, kemudian tujuan ekspor, terutama industri kecil menengah pada sektor tertentu, dan juga percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. Dan untuk penurunan tarif PPh badan sebesar 3% dari 25% menjadi 22%. Serta untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema kur yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan ini. Selain fokus pada belanja kementerian dan lembaga, pemerintah juga akan fokus dalam menyalurkan bantuan sosial agar seluruh masyarakat bisa segera menikmati bantuan tanpa terhambat dampak virus corona. Seperti yang kita lihat di berita TV atau koran, banyak sekali masyarakat yang protes kepada pemerintah karena merasakan pembagian bantuan sosial ini tidak adil atau merata, seperti banyak bansos yang diberikan kepada orang yang kurang tepat. Selain masalah bansos tadi, kita ketahui juga kalau destinasi wisata di Indonesia ini mengalami penurunan pengunjung yang sangat drastis. Pemerintah juga harus berpikir keras agar destinasi wisata di Indonesia hidup kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Seperti yang kita ketahui, wisata Indonesia ini juga berpengaruh dalam ekonomi Indonesia. Salah satu contoh mungkin untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali destinasi wisata Indonesia adalah dengan membuat bundling paket-paket wisata dan memberikan harga khusus agar masyarakat mau melakukan perjalanan. Selain mendorong belanja pemerintah, belanja padat karya juga harus didorong terus oleh pemerintah, serta akan dilakukan percepatan penyerapan kredit usaha rakyat KUR seperti meningkatkan plafon penerimaan KUR. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 860 juta AS dollar per Januari 2020. Kondisi ini disebabkan oleh turunnya nilai impor pada beberapa negara utama, salah satunya Cina sebesar 3,08% menjadi 125,2 juta AS dollar. Sementara untuk negara lainnya, Thailand dari 14,14% menjadi 104,5 juta AS dollar dan Australia dari 26,36% menjadi 86,9 juta AS dollar. Guna mengatasi masalah ini, Ibu Sri Mulyani selaku Kementerian Keuangan Indonesia membuat stimulus non-fiskal untuk melengkapi paket kebijakan stimulus fiskal jilid 2. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah yang pertama, penyederhanaan dan pengurangan pada jumlah larangan dan pembatasan atau lartas pada aktivitas ekspor. Dengan diadakannya kebijakan ini,
Kegiatan ekspor dapat berjalan dengan lancar dan meningkatkan daya saing para pelaku ekspor dalam negeri. Yang kedua, penyederhanaan dan pengurangan untuk jumlah, larangan, dan pembatasan bagi aktivitas impor terutama bahan baku. Hal ini bertujuan agar pasokan bahan baku tetap lancar dan tersedia. Yang ketiga, pemerintah memberikan percepatan proses bagi reputable traders, yakni para pelaku ekspor impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Yang keempat, peningkatan dan percepatan layanan untuk ekspor dan impor dengan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem atau NLE. Dengan diberlakukannya 4 kebijakan di atas, kegiatan ekspor dan impor negara diharapkan dapat berjalan tetap lancar. Selain itu, ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan juga terjamin, mengingat wabah ini juga mempengaruhi tingkat ketersediaan barang-barang. Kejadian COVID-19 ini memang bukan hanya membunuh masyarakat Indonesia melalui kesehatan saja, tetapi lebih jauh mematikan perekonomian Indonesia karena kebijakan dan aturan yang ada mengharuskan masyarakat Indonesia untuk work from home, yang itu sangat menyulitkan para pekerja ataupun perusahaan yang memproduksi ataupun mendapatkan penghasilan dengan cara bersentuhan langsung. Ekspor dari Indonesia pun mulai melambat, pendapatan negara pun mulai melemah, dan akhirnya terjadilah seperti sekarang, ini rupiah pun jatuh. Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini memang sangat sulit untuk dilakukan di tengah wabah pandemi. Maka dari itu, ekspor yang menjadi salah satu tulang punggung Indonesia bagi perekonomian Indonesia memang harus dilakukan penyederhanaan izin dan sebagainya. Pemerintah pun mengambil kebijakan-kebijakan yang sebenarnya juga tidak menyelamatkan perekonomian Indonesia, tetapi sedikit mengurangi beban masyarakat. Sebelumnya, virus corona menjadi isu utama yang menyorot perhatian global beberapa bulan terakhir ini karena telah menjatuhkan banyak korban, serta penyebaran virus yang mengglobal. Kasus di Indonesia pun sudah mencapai 188.000 positif, 134.000 sembuh, dan 7.832 meninggal. Sedangkan di dunia, 26,5 juta positif, 17,6 juta sembuh, dan 873.000 meninggal dunia. Kita semua pun rakyat Indonesia berharap agar virus corona ini cepat hilang dari negeri kita ini, yaitu Indonesia, agar semua kembali normal, agar kita semua yang bekerja dari rumah, bersekolah di rumah, agar bisa kembali bertatap muka secara langsung seperti biasanya. Semoga kejadian luar biasa ini tidak berlangsung lama agar perekonomian Indonesia pun atau perekonomian dunia pun kembali normal sehingga ekspor impor berjalan seperti biasa. Sekian dari saya, Zahra Yulianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.